Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma Stiani dengan NPM 23201031119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi pada PT Golden Eagle Energy Tbk atau SMMT yang merupakan luaran Project Based Learning mata kuliah manajemen investasi. Belum masuk pada rincian analisis, izinkan saya menyampaikan ringkasan hasil analisis terlebih dahulu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan adalah hold untuk saham SMMT. Pada Mei 2026, harga pasar saham SMMT senilai Rp1.920. Namun setelah dilakukan evaluasi, target harganya yaitu Rp676,85, sehingga potensi downside-nya sebesar minus 65%. Di sisi lain, expected return yang dihitung dengan CAPM menghasilkan nilai 6,91% dengan kapitalisasi pasar sebesar 6,097 triliun. Selain itu, PT SMMT beroperasi dengan tiga katalis utama. Yang pertama yaitu ketahanan operasional dan diversifikasi geografis. Yang kedua, tata kelola dan komitmen ESG. Yang ketiga, fundamental keuangan yang solid dengan CAGR revenue sebesar 26,7%. Kemudian, hasil analisis ekonomi global menandakan perlambatan dan ketidakpastian, di mana PDB dunia mengalami penurunan dari 2,9% menjadi 1,4%. Selain itu, WUI mencapai rekor sepanjang masa senilai 122.422 pada September 2025. Level ini berada di atas level saat COVID dan juga krisis ekonomi global 2008. Di sisi lain, Fed rate proyeksi sebesar 3,75% mencerminkan kebijakan moneter yang melonggar dan mendukung komoditas. Uniknya, harga batu bara mencapai 148,90 US dollar per ton pada proyeksi 2026. Dengan demikian, terdapat beberapa risiko global utama seperti fragmentasi perdagangan dan tensi geopolitik yang meningkat tajam, kemudian lonjakan WUI, dan persediaan batu bara Cina yang tinggi sehingga dapat menekan harga pada jangka pendek. Namun, hasil analisis ekonomi lokal menghasilkan resiliensi, di mana PDB Indonesia stabil pada kisaran 5% selama 2024 hingga 2026, dan juga BI rate yang turun menjadi 4,75% pada 2025. Selain itu, pelemahan rupiah yang mencapai 16.294 menjadi natural hedging tersendiri bagi pendapatan ekspor. Kondisi ini memberikan dampak terhadap SMMT seperti berikut. Yang pertama, pelemahan rupiah berdampak pada pendapatan USD SMMT yang bernilai rupiah lebih tinggi, sehingga marginnya lebih tinggi. Yang kedua, BI rate yang turun membuat ekspansi lebih terjangkau dan permintaan domestik energi menguat. Yang terakhir, harga batu bara yang volatil membuat tekanan margin pada 2024 dan 2025. Yang selanjutnya, analisis industri menunjukkan bahwa Indonesia merupakan eksportir thermal batubara terbesar di dunia, di mana pada 2024 produksi mencapai rekor sebesar 836,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 405,7 juta ton diekspor ke berbagai negara. Selain itu, pada 2024, realisasi program DMO mencapai 246,8 juta ton, yang dimana lebih dari 65%-nya dialokasikan kepada PLTU. Dari segi persaingan, dibandingkan dengan PT SMRU dan PT Suri, PT SMMT berada pada kondisi yang unggul signifikan, di mana penjualan mencapai 816,95 M dan laba bersih sebesar 33,84 M, yang didukung dengan penerapan GCG dan ESG yang sudah baik. Masuk pada profil perusahaan, PT SMMT didirikan dengan nama PT The Green Club yang beroperasi pada restoran dan hiburan. Didirikan pada tahun 1980, kemudian IPO di BI pada tahun 2000, dan bertransformasi ke tambang pada tahun 2012. Kepemilikan PT SMMT, 73,11%-nya dimiliki oleh Geoenergi Investama, kemudian 23%-nya dimiliki oleh Golden Prima Energy, dan sisanya 3,89% dimiliki oleh masyarakat. 62% dari penjualan SMMT berasal dari ekspor yang dilakukan melalui PT GCI. Operasional SMMT dilakukan dengan dua konsensi tambang strategis. Yang pertama yaitu PT Tri Aryani yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan sumber daya sebesar 385 juta ton dan cadangan sebesar 273 juta ton. PT ini memiliki IOP operasi produksi sampai 2031 dengan luas lahan sebesar 2.143 hektar. Kemudian yang kedua yaitu PT Internasional Primakol yang
berlokasi di Kalimantan Timur dengan sumber daya sebesar 31,79 juta ton dan cadangan sebesar 11 juta ton. PT ini memiliki IUP produksi sampai 2026 dengan luas lahan 3.238 hektar. Dari segi pendapatan, selama periode analisis mulai dari 2019 hingga 2024, dihasilkan CAGR senilai 26,7%, di mana PT SMMT mengalami penurunan di 2020 ke angka 209,4 M karena adanya pandemi. Kemudian mencapai puncak pendapatan pada 2022 senilai 1049,3 M karena adanya lonjakan harga global. Kemudian pendapatan mulai kembali normal, di mana pada 2024 pendapatan mencapai 817 M. Strategi blending batubara dari dua konsesi membuktikan bahwa dapat meningkatkan nilai jual produk sekaligus fleksibilitas merespon permintaan pasar. Dari segi profitabilitas, pada 2022, ROA senilai 30,63%, ROE 37,27%. Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang periode analisis. Namun pada 2024 mengalami penurunan drastis, ROA menjadi 2,63% dan ROE 4,3%. Selain itu, NPM juga ikut turun drastis senilai 0,99%. Meskipun profitabilitasnya turun drastis, SMMT tetap mencatat laba bersih sebesar 33,84 M pada 2024. Hal ini berbeda dengan PT SMRU dan PT Suri yang masih merugi. Dari leverage, DER berada pada level moderat senilai 51,63% yang didukung dengan kas tara kas yang kuat dan arus kas operasi yang positif. PT SMMT juga membagikan dividen pada tahun 2022 dengan payout rasio sebesar 65,06%. Bahkan pada 2023 mencapai 107,92%. Selanjutnya yaitu valuasi yang dihitung dengan beberapa PI rasio dari perusahaan berikut ini, yang dimana rata-rata yang dihasilkan sebesar 47,77, medianya 8,85. Dengan menggunakan EPS sebesar 14,17 dikali rata-rata PI rasio sebesar 47,77 menghasilkan nilai intrinsik sebesar 676,85. Hal ini mencerminkan bahwa harga pasar saham senilai 1.920 diperdagangkan dengan kondisi yang overvalue, sehingga potensi downside-nya sebesar minus 65%. Yang terakhir yaitu expected return yang dihitung dengan CAPM, dengan rumus sebagai berikut, di mana risk-free rate-nya sebesar 6,85%, berasal dari SBN 10 tahun Indonesia, beta 0,69, market return sebesar 16,13%, dan equity risk premium-nya 9,28%. Dan ini menghasilkan cost of equity sebesar 6,91%. Dengan beta 0,69 yang berada di bawah 1, maka mencerminkan bahwa risiko sistematis SMMT lebih rendah dari risiko pasar, yang berujung pada saham yang defensif. Dan dengan cost of equity senilai 6,91% berada pada level yang moderat, sehingga menarik bagi investor yang mencari stabilitas relatif. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat kondisi overvaluasi signifikan di mana harga sebesar Rp1.920 berada di atas nilai intrinsik sebesar Rp676,85, sehingga potensi downside-nya sebesar minus 65%. Yang kedua yaitu fundamental bisnis yang tetap solid, di mana labanya 33,84 M pada 2024 dengan CAGR revenue sebesar 26,7% dan cadangan sebesar 284 juta ton. Yang ketiga, kondisi makro yang mendukung jangka menengah, di mana PDB Indonesia stabil pada kisaran 5% dan penurunan BI rate, serta rupiah yang melemah menjadi natural hedging pada ekspor. Yang keempat, profil risiko yang defensif dengan beta sebesar 0,69 dan cost of equity yang moderat senilai 6,91, sehingga saham cocok bagi investor yang konservatif. Namun, terhadap risiko yang perlu diperhatikan, seperti profitabilitas yang turun, IUP Kalimantan yang habis pada 2026, tidak adanya dividen, serta volatilitas harga batubara. Sehingga rekomendasi yang diberikan yaitu hold dan menunda keputusan membeli hingga valuasinya mendekati harga target sebesar 676,85. Dengan tetap memantau harga batubara dan perpanjangan IUP di Kalimantan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.